Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya. Masih kita membahas mengenai diri kita sendiri ya, mengenai kolbu kita. Nah, bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan itu setiap orang sama. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang lebih sempurna dari makhluk yang lain ya. Dan dilahirkan sama, ada dibekali secara fisik dan secara non fisik juga. Nah, seperti itu ya. Bahwa dalam kehidupan beragama juga kita harus ini ya. Sebelum itu kan ada beberapa level, ada beberapa jenis ibadah ya. Ada syariat, hakikat, makrifat dan torekoh dan makrifat ya. Jadi itu juga maknanya berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sebelum kita bersyariat, sebenarnya kita harus bermakrifat dulu. Jadi kita harus mengenal Tuhan dulu sebelum kita beribadah. Jadi beda ya, karena kita mengenal ya, merujuk ke sebuah hadis sahih ya, bahwa barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Tuhan dari dalam. Nah, ini mungkin ya bisa berlaku juga di keyakinan yang lain karena memang Al-Qur'an itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sebenarnya kitab bagi seluruh alam. Kitab suci bagi semua umat. Jadi nggak hanya umat manusia saja, umat umat muslim saja ya, tapi bagi semua orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kita bersyariat, sebenarnya kita harus bermakrifat dulu. Kita harus mengenal Tuhan dulu dari dalam hati kita. Rukun iman itu kan juga di dalam hati, ya kan? Enggak secara fisik terlihat, enggak. Keyakinan, keimanan itu di dalam kolbu, di dalam hati, bukan di luar. Jadi kita harus mengenal Tuhan dulu, kita bermakrifat dulu, baru kita bersyariat. Nah, tetapi kadang sebagian orang itu dibalik. Ya, jadi kita bersyariat dulu, kita bersyariat, terus kita bertorekoh, terus hakikat ya, hakiki gitu kan, berhakikat, terus baru bermakrifat kayak gitu. Tapi sebenarnya kita beragama itu kita ya diusahakan itu bermakrifat dulu, kita bertauhid dulu, kita mengenal Tuhan dulu. Nah, kayak gitu ya. Ya, tapi ya memang setiap orang pemahamannya memang berbeda-beda ya, nggak sama ya. Jadi kayak kita mengenal ilmu Allah itu kan, ilmu kan ada secara dohir, ada secara batin ya, atau mungkin menyebutnya gaib, tetapi sebenarnya nggak gaib. Kalau gaib itu kan yang tidak terlihat, kita nggak tahu, rahasia. Nah, tetapi kalau kita udah paham itu ya sudah nggak gaib lagi ya sebenarnya. Kayak contohnya jin ya, jin itu kan gaib ya. Ada di Al-Quran dijelaskan ya, percaya yakin dengan hal yang gaib. Jin itu gaib. Ya memang mungkin bagi orang yang awam belum pernah melihat jin itu gaib. Tetapi kalau sesuatu itu sudah kita tahu, kita paham, kita mengenal, dan mungkin ada orang yang bisa bertemu setiap hari di mana-mana, di jalan, lewat di manalah di luar sana, kayak gitu, ketemu hal yang seperti itu sebenarnya sudah nggak gaib lagi. Ya udah ilmu nyata sebenarnya, tetapi gaib dan nyata setiap orang kan itu berbeda-beda, fleksibel ya. Jadi nggak semua orang sama kayak gitu, karena ya memang kemampuan setiap orang untuk melihat sesuatu pun berbeda. Nah, jadi itu ya, ada secara ilmu itu ada secara dohir dan ada secara batin. Ada ilmu itu juga ada secara ilmu umum yang sifatnya keduniawian, ada ilmu itu sifatnya kerohanian atau agama. Nah, ilmu Allah itu sangat luas. Ya, bahkan dijelaskan juga bahwa eh, jika seandainya air lautan kujadikan tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, itu
nggak akan cukup air lautan. Jadi saking begitu banyaknya, ya, bahkan termasuk, maaf ini ya, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu baik, ilmu kanan, ilmu kiri itu juga semuanya milik Tuhan. Ya, kadang kita menyebut ilmu ini ilmu putih, ilmu hitam itu milik milik syaitan, misal iblis. Itu enggak, sebenarnya kalau kita berbicara hakikat itu enggak seperti itu. Semua ilmu itu adalah milik Tuhan, baik yang kanan, yang kiri, yang hitam, yang putih, untuk kebaikan, untuk kejahatan mungkin, karena manusianya yang jahat, bukan ilmunya. Nah, seperti itu, karena ilmu itu disalahgunakan, dipegang oleh orang yang jahat, makanya dipakai untuk kejahatan, untuk melukai orang, menyakiti orang, untuk membunuh orang mungkin ya. Nah, itu nggak boleh ya. Seperti itu, harus dipakai untuk kebaikan. Nah, jadi semua ilmu yang ada di alam semesta itu kan sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Ada itu tadi ilmu secara sifatnya umum, keduniawian, ya, kayak ilmu ekonomi, fisika, biologi, ilmu usaha, ya kan, bisnis. Nah, itu sifatnya umum. Ada ilmu yang sifatnya ini membahas mengenai keagamaan. Kita beribadah dengan baik, kita menghargai orang lain, kita berhubungan, menjalin komunikasi dengan sesama manusia, ya kan, baik yang satu keyakinan atau beda keyakinan. Ada juga yang kita ilmu yang menjalin kita komunikasi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Nah, itu ada juga ya. Jadi berbeda-beda, tapi semua itu adalah milik Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita berbicara ilmu ya, dalam ilmu makrifat itu salah satu tahapan atau dasar yang harus kita lakukan kalau kita mempelajari ilmu syariat ya, itu kita harus melebur melebur ego gitu, melebur ego kita, keakuan kita, bahwa oh, aku begini loh, aku bisa ini, aku mempunyai ini, aku punya aset ini, aku punya rumah banyak, punya, nah itu dilebur lah. Jadi hilangkan keakuan itu. Jadi ya memang nggak mudah ya untuk mempelajari itu, tetapi itu merupakan dasar, syarat utama. Kita harus meleburkan ego kita, keakuan kita ya, sebagai manusia. Ya misal kita dikasih rezeki berapa, kita dikasih rezeki banyak, atau mungkin ada yang dikasih kemewahan gitu kan, mobil mewah, rumah mewah. Jadi itu harus dilebur. Kalau kita mengenal diri yang sejati, itu harus dilebur. Itu merupakan salah satu syarat untuk kita belajar ke makrifat, ilmu makrifat. Jadi keegoisan kita itu harus dilebur. Itu pelan-pelan belajar, memang sulit, nggak mudah dan nggak gampang, tetapi itu butuh proses ya, butuh tekad, keinginan yang kuat, dan juga butuh latihan. Nah, melebur termasuk pun dalam hal kepemilikan materi kayak uang, harta, benda, rumah, mobil, usaha, kemewahan, aset, itu juga harus dilebur di dalam rasa kita, dalam hati kita, ya. Begitupun dalam keilmuan kita, itu juga harus dilebur loh. Hilangkan keegoisan. Makanya kalau ilmunya para wali-wali zaman terdahulu ya, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus wali-wali sebelum Wali Songo, wali generasi pertama kedua, itu mereka sudah pasti bisa melebur itu. Jadi keegoisan, keakuanku gitu loh. Jadi ilmu itu pun Umar bin Khattab itu menjelaskan juga ya pada umatnya, menjelaskan Umar bin Khattab bahwa seseorang mempelajari sesuatu ilmu itu ada 3 tahapan ya. Kalau tadi kan untuk kita belajar bermakrifat itu kita harus melebur keegoisan kita, keakuan kita, bahwa kita punya ini, punya itu, kita bisa ini, bisa itu, kita kemampuan ini, itu harus dilebur gitu, dilebur, di apa namanya, diusahakan, dilatih, eh,
dikurangin lah seperti itu. Kalau nggak bisa dihilangkan, dikurangin keegoisan, keego kita, keegoan kita. Nah, itu kan dasarnya ya, syarat utama kita bermakrifat. Nah, yang selanjutnya Umar bin Khattab pernah menjelaskan ya, bahwa ilmu itu ada 3 tahapan ya. Manusia itu mempelajari suatu ilmu itu ada 3 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama, kalau dia masih dalam level pertama itu akan menimbulkan rasa sombong. Ya, jadi kayak misal contoh nih, kayak orang baru belajar ilmu bela diri, contohnya ilmu bela diri ya, ilmu silat misal. Oh, saya bisa bela diri, fisik saya kuat, saya punya tenaga dalam, saya punya ilmu kebatinan, saya bisa berkomunikasi dengan jin, dengan makhluk gaib, kayak gitu kan. Saya bisa mengalahkannya, itu kan akan timbul kesombongan. Kalau orang baru belajar memahami itu tahap pertama, itu akan timbul sombong. Makanya kalau orang ilmu itu tidak dikendalikan, maka akan disalahgunakan. Kalau dia nggak bisa mengalahkan egonya, nah itu nanti efeknya akan kurang bagus. Nah, terus itu harus dikendalikan gitu ya. Terus yang selanjutnya itu akan menimbulkan kesombongan ilmu itu ya. Tetapi kalau tahap selanjutnya dia udah bisa melebur egonya, terus menghilangkan keakuannya. Nah, seperti itu, bahwa segala sesuatu ilmu itu milik Tuhan, datangnya dari Tuhan, dan yang memberi itu Tuhan. Kita hanya sebagai perantara saja. Nah, nanti itu ilmu itu akan membuat kita menjadi rendah hati, gitu. Akan rendah hati bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu berupa materi, harta benda, investasi, uang, rumah mewah, mobil mewah, semua materi yang kita punya itu adalah titipan. Bukan mutlak 100% milik kita. Yang namanya titipan itu suatu saat akan diambil oleh yang punya. Jadi nggak ada yang melekat abadi, menyatu dengan diri kita, itu nggak ada di dunia ini. Makanya ini ya, banyak orang yang tertipu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan ya oleh Allah, bahwa sesungguhnya manusia hidup di dunia itu sebenarnya dalam kondisi tertidur. Nanti kalau dia benar-benar memejam mata untuk selamanya, maka barulah dia terbangun. Makanya sebelum kita benar-benar tidur atau meninggal menutup mata untuk selamanya, maka kita harus belajarlah ilmu-ilmu akhirat. Itu rohani kita yang harus bangkit. Karena itulah yang akan tetap terus hidup. Jadi kita hidup di dunia itu banyak yang tertipu ya oleh tipu muslihat dunia. Nah, jadi makanya orang dengan sesuatu yang dimiliki, kalau dalam level pertama itu akan membuat dia sombong. Baik itu secara materi, secara ilmu, keilmuan, entah ilmu apapun itu, ya, akan membuat seseorang menjadi sombong dan angkuh. Tapi kalau udah masuk ke dalam level 2, bisa melebur, ya, melebur egonya, melebur keakuannya, maka akan membuat dia rendah diri, bahwa saya hanya manusia biasa, segala sesuatu yang kita punya, kita miliki, kita bisa, itu semuanya datang dari Tuhan, dari Allah yang memberikan, bukan mutlak dari usaha kerja keras kita, tapi semua itu adalah pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Nah, ini kalau seseorang mempelajari sesuatu ilmu itu dalam tahapan yang kedua, ya, jadi kesombongan itu sudah nggak ada lagi, ya, jadi bisa menata hatinya, jadi rendah hati kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya, yang dalam tahap ketiga, itu seseorang belajar atau mempunyai atau belajar sesuatu ilmu. Nah, itu akan semakin dia mempelajari ilmu tertentu, akan menjadi apa ya? Kita itu merasa tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan semakin kita belajar suatu ilmu, maka kita akan semakin bodoh. Gitu. Kita belajar bukan kita semakin pintar, tapi kita merasa semakin bodoh. Kenapa kita mempelajari suatu ilmu kok kita semakin bodoh? Karena
semakin kita tahu, kita membuka jendela ilmu ya, ilmu Allah itu teramat sangat banyak sekali, sangat luas dan sangat banyak. Bahwa ilmu yang kita miliki itu kita nggak ada apa-apanya. Bahwa kita miliki apa juga itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, jadi kita semakin kita mempelajari suatu ilmu tertentu, maka kita akan membuka mata hati kita bahwa ilmu di luar sana itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Dan semakin kita merasa kita itu semakin bodoh dan semakin kita apa ya, hina gitu loh. Jadi merasa kita, aku itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Dan semua kalau kita bisa bisa contoh misal kayak kita mengobati orang lain, kita membantu atau iya mungkin dalam hal membantu solusi kehidupan orang lain yang sedang dalam ujian, kita bantu solusinya, baik itu dalam hal rumah tangga ataupun anak yang bandel atau rumah tangga yang gimana supaya harmonis lebih baik, kita bisa ngebantu itu semuanya hanya kita hanya perantara. Jadi bukan diri kita, tapi semua itu dari Tuhan yang memberikan, dari Allah. Nah, itu kalau orang sudah mencapai level tahapan ketiga, itu akan merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Kemampuan itu dari Tuhan, ilmu itu dari Tuhan. Apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Sebenarnya manusia itu tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Nah, kita akan sadar itu kalau kita masuk ke level yang ketiga. Karena badan apa yang kita punya itu semuanya adalah titipan. Ilmu yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan bahkan tubuh kita ini loh, fisik kita nggak punya. Kita mata kita dititipin oleh Allah. Telinga kita itu titipan dari Allah. Mulut kita itu titipan. Dan kita bersikap, bertingkah laku atau berbuat apa di dunia ini, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang punya. Makanya di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan ada hari pembalasan. Jadi semua perbuatan nanti di akhirat nanti, tangan kita bisa berbicara, kaki kita bisa ngomong, telinga kita bisa ngomong. Nah itu menunjukkan apa? Bahwa kita itu manusia itu nggak punya apa-apa. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua kekuatan dan daya upaya adalah dari Tuhan. Ya kan, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita paham benar-benar kalimat itu ya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Tuhan. Nah, bahkan kita akan merasa diri kita itu siapa sih? Nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan mutlak dari hasil kerja keras kita. Nah, kita harus belajar menyadari itu. Ya, dari tadi ya, ilmu Allah itu kan sangat luas. Jika air lautan dijadikan tinta untuk menulisnya itu nggak akan cukup. Yang kedua, Umar bin Khattab pernah menjelaskan ya bahwa eh, seseorang mempelajari ilmu itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu biasanya kalau dia kurang bisa mengendalikan diri akan membuatnya menjadi sombong dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dipunyai, dan dengan ilmu yang ada pada dirinya akan membuat sombong. Nah, tahapan yang kedua akan membuat orang itu menjadi rendah hati, ya, rendah hati terhadap siapapun, karena merasa apa yang dia miliki itu adalah merupakan pemberian dari Tuhan. Yang ketiga itu akan membuat orang, tahapan kalau udah masuk level ketiga itu akan membuat seseorang merasa tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa, tidak ada apa-apanya. Ya, seperti itu. Ya kan, kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta ini. Ya kan, seperti itu. Jadi ada 3 level ya. Makanya kita juga harus belajar mengenal diri kita sendiri supaya kita paham bahwa apa yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Tuhan.
bukan mutlak dari hasil kerja keras kita. Dan titipan, badan kita, fisik kita itu juga titipan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seperti itu ya. Itu juga di dalam Al-Quran dijelaskan semua ya. Dan itu juga mungkin di agama-agama lain juga ya sama seperti itu, hampir sama ajaran-ajarannya ya sebenarnya ya. Karena memang sumbernya itu sama. Nah, jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.